warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konsep bisnis internasional dan analisa kekuatan-kekuatan lingkungan luar negeri. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada saya Nilam Yara, ada Desi Pitasari, ada Siti Dalsida, ada Melisa, ada Sela Setiani, ada Dewi Kuntari, Dewi Lestari, Feli Violina, ada Sylvia Fitrianggraini. Latar belakang, era globalisasi saat ini sangat jelas menunjukkan hubungan atau keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Salah satu sebab globalisasi adalah kecenderungan segala sesuatunya berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, yaitu negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kegiatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Berikutnya adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana sejarah bisnis internasional. 2. Pengertian tentang bisnis internasional. 3. Apa perbedaan bisnis internasional dan perdagangan internasional. 4. Bagaimana tahapan melakukan bisnis internasional. 5. Apa saja kekuatan-kekuatan lingkungan luar negeri. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui bisnis internasional. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian tentang bisnis internasional. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa perbedaan bisnis internasional dan perdagangan internasional. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana tahapan melakukan bisnis internasional. Yang kelima, untuk mengetahui apa saja kekuatan-kekuatan lingkungan luar negeri. Baik, di sini ada landasan teori. Bisnis internasional sebagai sebuah disiplin adalah relatif baru, tetapi bisnis internasional sebagai praktik bisnis merupakan sebuah peristiwa yang telah berlangsung lama. Bahkan, sebelum Masehi, pedagang-pedagang Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang luar negeri di Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur untuk membentuk Rute East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika merupakan beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Tujuan dan manfaat bisnis internasional. Bagi banyak perusahaan, keterlibatannya dalam bisnis internasional lebih banyak dilatar belakangi oleh motifnya untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Seiring dengan kondisi tersebut, terlihat semakin banyak industri multinasional yang muncul dan berkiprah dalam industri, baik di tingkat regional maupun internasional. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, bangkitnya perusahaan multinasional yang muncul dari perusahaan lokal regional di Amerika Serikat pada tahun 1880-an dan 1890-an terjadi secara bersamaan dengan bangkitnya perusahaan nasional. Lebih dari itu, kecenderungan yang terjadi adalah perusahaan yang akan tetap bertahan dan menjadi unggul di abad mendatang adalah perusahaan global. Perusahaan yang tidak mampu bersaing di pasar global apabila beruntung akan diakuisisi oleh perusahaan yang lebih dinamis. Baik, teman-teman, di sini ada beberapa definisi pengertian bisnis internasional menurut beberapa ahli. Bisa teman-teman lihat, di sini ada Ruckman dan Hodges tahun 1995 yang mendefinisikan bisnis internasional sebagai studi tentang transaksi yang melintasi batas negara dengan tujuan memenuhi kebutuhan individu dan organisasi. Kemudian ada Griffin dan Puste tahun 1996 yang menyatakan bahwa bisnis internasional mencangkup setiap transaksi bisnis antara pihak-pihak yang berasal dari lebih dari satu negara. Sementara itu ada Boll dan Wendell tahun 2004 yang menyimpulkan bahwa bisnis internasional mencakup kegiatan-kegiatan melewati batas negara. Tidak hanya terbatas pada perdagangan dan manufaktur,
melainkan juga mencakup industri jasa seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional dari segi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian negara dalam memproduksi baik barang maupun jasa yang bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan beberapa penemuan yang tidak dapat diperoleh menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Dengan adanya bisnis internasional di Indonesia, pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Alasannya adalah penawaran dan peningkatan untuk produk-produk di luar negara dari masyarakat Indonesia akan terus meningkat. Dengan alasan itu, maka perusahaan atau industri di Indonesia akan sering mengalami peningkatan dan pertumbuhan, seperti perkembangan industri tekstil, udang, kopi, dan lain sebagainya. Dengan adanya bisnis internasional, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia berkembang dengan baik akibat terbukanya berbagai macam lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga dapat terjadinya penurunan dalam tingkat pengangguran di Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bisnis internasional dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh atau kelompok penduduk dalam suatu negara dengan penduduk di negara yang berbeda atas kesepakatan bersama. Sementara itu, pengertian pemasaran internasional adalah suatu upaya yang dilakukan kelompok maupun individu memasarkan hasil produksi ke luar negeri. Jika ditarik kesimpulan untuk memperoleh perbedaan dari bisnis internasional dan perdagangan internasional di atas, maka bisnis internasional fokus lebih mengarah pada perusahaan atau pelaku bisnis yang memiliki peran pada bisnis, sedangkan perdagangan internasional berpusat pada suatu proses pertukaran barang maupun jasa di dunia maupun di pasar global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan memulai bisnis internasional. Yang pertama ada ekspor insidentil, langkah awal suatu perusahaan untuk memulai bisnis internasional dengan ekspor insidentil, di mana mereka akan terlihat dalam aktivitas perkembangan jangkauan pasar produk yang dimiliki. Yang kedua, ekspor aktif. Biasanya setelah perusahaan melakukan kegiatan ekspor insidentilnya, maka akan terjalin hubungan kerjasama atau transaksi yang bisa terjadi terus-menerus. Yang ketiga, penjualan lisensi. Jika kegiatan ekspor telah aktif, maka perusahaan bisa melakukan penjualan lisensi terhadap beragam produk yang mereka miliki. Yang keempat, franchising. Tahap terakhir dalam memulai bisnis internasional adalah franchising, yang merupakan perkembangan dari penjualan lisensi yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya ada pengertian budaya. Budaya adalah keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, kelembagaan, dan artefak buatan manusia yang mencirikan populasi manusia. Jadi budaya dapat diartikan yaitu budaya terdiri dari pola-pola yang dipelajari mengenai perilaku umum bagi anggota dari masyarakat tertentu, yaitu gaya hidup yang unik dari suatu kelompok atau orang tertentu. Kebudayaan adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan. Kebudayaan suatu masyarakat menentukan ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan dalam masyarakat tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamila. Selanjutnya ada jenis-jenis budaya. 1. Budaya imperatif. 2. Budaya adiafora. Ketiga, ada budaya eksklusif. Itu 4 jenis masalah negosiasi bisnis internasional yang disebabkan oleh budaya. 1. Perbedaan bahasa. 2. Perilaku nonverbal.
3. Nilai-nilai. 4. Perbedaan pada proses-proses berpikir dan pengambilan. Budaya mempengaruhi semua fungsi bisnis, yaitu ada pemasaran. Beraneka ragam sikap dan nilai hambatan banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar. Contohnya cara mengiklankan produk. Manajemen sumber daya manusia. Budaya menentukan pula suatu perusahaan dalam mengevaluasi dan merekrut para karyawan dan manajer. Terkadang, perusahaan melihat latar belakang budaya seseorang dan tingkat pendidikan. Dan ada produksi. Nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat suatu negara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap metode proses produksi baru. Selanjutnya ada keuangan. Nilai dan sikap masyarakat suatu negara berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan individu maupun perusahaan. Oke, di sini ada budaya dan pemasaran. Budaya mempengaruhi setiap aspek dalam pemasaran. Sebuah perusahaan yang berorientasi pada pemasaran harus mengambil keputusan berdasarkan sudut pandang pelanggan. Tindakan-tindakan para pelanggan dibentuk oleh gaya hidup dan pola tingkah laku yang berasal dari kebudayaan masyarakat mereka. Jadi, barang-barang yang mereka beli, lambang yang bernilai bagi mereka, serta prinsip-prinsip yang mereka anut dipengaruhi oleh kebudayaan mereka. Kesimpulan, bisnis internasional berbeda dari bisnis domestik dalam hal keterkaitan dengan 3 lingkungan, yaitu domestik, luar negeri, dan internasional. Meskipun jenis-jenis kekuatan adalah sama dalam lingkungan domestik maupun luar negeri, namun nilai-nilainya berbeda, dan perubahan-perubahan nilai kekuatan luar negeri kadang-kadang sulit diketahui. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.